Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Alai ia martangia ko tubilu maholaho sordak mapitui. Dungi martangiang mahotu amangmu na dinabuni, gabe baloson ni amangmu na marnida dinabuni mai tuho. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui nas hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kedalaman relasi personal atau hubungan pribadi kita dengan Allah yang nyata dalam cara kita berdoa. Tuhan kita memberikan petunjuk konkret bahwa ketika kita hendak berdoa, yang pertama kita harus berusaha menghindari diri dari keinginan untuk mendapat pujian dan perhatian manusia. Caranya adalah berdoa dengan suasana yang bebas dari perhatian dan pandangan orang-orang. Untuk memudahkan memahami itu, Yesus berkata, "Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Kamar adalah ruang privasi yang tersembunyi dari perhatian orang-orang, dan ini mencerminkan tempat kedalaman dan kerahasiaan di dalam hati kita. Ingat sahabatku semua, ketika berdoa, jangan jadikan itu sebagai tontonan yang menarik perhatian orang lain. Yesus mengecam cara berdoa seperti ini. Dia berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Ini dicatat dalam Matius 6 ayat 5. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan respon dan jawaban Tuhan, bukan pujian dan perhatian orang-orang. Yang kedua, masuk ke dalam kamar dan menutup pintu adalah simbol ketulusan hati dalam berdoa. Tuhan Yesus menekankan ketulusan dalam doa kita. Dalam tempat tersembunyi kita dapat berbicara dengan Tuhan Allah tanpa kedok atau kepura-puraan. Kita dapat menyampaikan segala perasaan, meminta segala kebutuhan dan keinginan kita tanpa khawatir akan penilaian manusia. Oleh sebab itu sahabatku semua, buatlah waktu dan ruang pribadi dalam hidupmu untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah, selain dari doa-doa bersama yang selalu kita lakukan dengan saudara-saudara seiman. Pastikan bahwa ruang dan waktu pribadi itu ada. Mungkin sahabatku bisa berdoa pada pagi hari untuk menyerahkan hari itu kepada Tuhan kita, atau mungkin pada malam hari untuk mengucapkan syukur atas kemurahannya dalam satu hari penuh menyertai, menolong dan melindungi kita, serta mencukupkan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Atau bisa saja saat di mana Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa. Percaya bahwa Bapa yang melihat yang tersembunyi akan hadir dan membalaskannya dengan kasih dan kebijaksanaannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.